Jadikan aku Tuhan rumah doamu. Shalom, siapa memuji Tuhan? Mari kita beri tepuk tangan yang lebih meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Saya percaya pada saat ini saudara dan saudara orang-orang lebih daripada pemenang. Amin. Mari kita siap memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita beri tepuk tangan bersama-sama. Allah kita hebat. Haleluya. Yeah, yeah. Kita bersama-sama. Semua. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lagi katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya semua. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Amin. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Beri sorak-sorak bagi dia. Haleluya. Mari kita akan persiapkan hati kita buat menyembah Tuhan saat pagi hari ini. Tenangkan hati kita dan kita pandang Tuhan. Saat kita menyembah Dia, Allah hadir tengah-tengah kita. Haleluya. Kami percayakan janji-Mu Kau genapi bagi setiap umat-Mu di tempat ini. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran dalam kehidupan kami. Amin, amin. Haleluya. Menaruh iman percaya kami kepadamu Haleluya. sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Besar kasih setia-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Biar kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan hanya Kau
segalanya bagiku. Percaya Tuhan, ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, tak akan ku takut. Haleluya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikanmu di hidupku. Oh ya, percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Mari kita akan persiapkan hati kita untuk doa buat firman Tuhan. Bapa di surga, kami tahu dan kami percaya janjimu ya dan amin. Amin. Janjimu tidak pernah engkau ingkari. Ya. Dan kami terima janji Tuhan pada saat pagi hari ini. Amin. Dan Haleluya. ketika firman Tuhan ditaburkan, kami percaya semua umatmu Haleluya. yang mendengarkannya akan diberkati, dikuatkan, Amin. diteguhkan iman percaya mereka. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima Kami kasih. siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Terima di dalam kasih. nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, oleh Bapak Gembala yang mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang akan kita sama-sama nikmati pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, dalam rangkaian seri tentang doa di bulan ini, kita mau sama-sama belajar tentang, kali ini tema yang akan saya bawakan adalah doa menembus batas, Bapak Ibu Saudara. Nah, selama kurang lebih 3 bulan dalam masa pandemi corona ini, tentunya sama-sama kita ada banyak waktu untuk kita bisa berdiam diri, kita bersama-sama, kita terpaksa di karantina seperti itu Bapak Ibu Saudara. Saya juga mengalami apa yang sama-sama hampir sebagian besar umat manusia saat-saat ini kita sedang mengalami hal tersebut. Bencana yang tentunya kita tidak pernah harapkan Bapak Ibu. Tapi dalam kesempatan ini ada banyak waktu-waktu yang saya sendiri bersyukur karena kembali
saya banyak mendengarkan khotbah-khotbah, saya memperdalam khususnya hal-hal yang berkaitan dengan teologi seperti itu Bapak Ibu Saudara, dan kemudian saya seperti dibawa untuk yang saya katakan adalah rethinking, re-evaluating, kemudian juga reshaping semua apa yang saya pikir selama ini saya ketahui Bapak Ibu Saudara. Ini menjadi momen di mana ada banyak saya sendiri mendapatkan pencerahan-pencerahan, pewahyuan-pewahyuan yang Tuhan sampaikan. Ada banyak juga Tuhan ajarkan hal-hal yang saya pikir selama ini saya tahu Bapak Ibu. Nah, hari ini kita sama-sama khususnya tentang tema doa. Satu kali saya bertemu dengan teman dan dia mengeluh karena punggungnya sakit, dan kemudian dia pergi ke dokter dan disarankan Bapak Ibu Saudara ada beberapa hal. Yang pertama, tidurnya itu mesti di tempat yang keras. Di tempat yang keras begitu Bapak Ibu Saudara ya, seperti kayu, pokoknya jangan permukaan yang lembut, spring bed gitu, malah disarankan untuk tidak gitu ya. Kemudian cara jalannya, cara berdirinya, cara duduknya itu diajarkan hal yang benar. Dan kemudian teman saya bilang, wah ternyata yang saya pikir itu biasa, itu ternyata salah ya selama ini ya. Tidurnya salah, duduknya salah, berdirinya salah, berjalannya salah, dan mengakibatkan itu dia sakit di bagian punggungnya, bagian syaraf punggungnya Bapak Ibu Saudara. Nah, di sini saya coba ambil benang merahnya, jangan-jangan pemahaman kita yang selama ini tentang doa, gampang doa itu biasa, sebelum makan kita doa, sebelum tidur kita berdoa, saat pagi hari kita bangun kita berdoa, hal yang kita anggap lumrah, biasa, jangan-jangan kita salah konsep Bapak Ibu. Dan ketika kita salah konsep, seringkali yang terjadi adalah kita salah untuk melakukannya, tidak seturut dengan apa yang seharusnya Bapak Ibu Saudara. Nah, hari ini kita mau sama-sama mendalami, kita belajar mengapa doa itu penting Bapak Ibu. Sehingga setelah kita sama-sama mendengar kebenaran ini, kita kembali kita meredefinisi ulang, kita kembali rethinking, memikirkan kembali, kita reshaping, kita saudaraku membentuk kembali pemahaman-pemahaman kita. Maka saya percaya kehidupan kita tidak akan sama lagi, kehidupan doa kita tidak akan sama lagi Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya adalah, kalau Allah itu Maha Tahu, kenapa kita harus berdoa? Kan gitu seringkali orang tanya Bapak Ibu. Kalau Tuhan Maha Tahu, kenapa kita harus berdoa? Kan Tuhan udah tahu. Untuk apa lagi kita perlu untuk berdoa, meminta sesuatu kepada Tuhan? Tuhan kan Maha Tahu Bapak Ibu. Nah, ada seorang hamba Tuhan yang bernama John Wesley, dia bilang seperti ini, without God, man cannot. Without man, God will not. Kata John Wesley, tanpa Tuhan, maka manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi kemudian tanpa manusia, Tuhan tidak akan melakukan. Wah, ini menarik statementnya Bapak Ibu. Artinya gini loh, John Wesley mengakui bahwa manusia itu adalah partner kerjanya Allah. Manusia itu adalah mitra kerjanya Tuhan. Sehingga manusia membutuhkan Tuhan. Kebutuhan itu diungkapkan dengan satu kata yang disebut dengan doa Bapak Ibu. Tapi begitu juga sebaliknya, Tuhan membutuhkan manusia sebagai mitra kerjanya, sebagai partnernya Tuhan di bumi ini. Tuhan membatasi dirinya karena kekuasaan otoritas bumi ini sudah diserahkan Tuhan kepada manusia Bapak Ibu. Ada bagian kita dan ada bagiannya Tuhan.
Tuhan menghormati perjanjiannya, saudaraku. Nah, setelah mendengar kebenaran ini, saya berharap kita punya pandangan yang baru, kita punya perspektif yang baru, saudaraku, sehingga doa tidak lagi membosankan, doa tidak lagi hal yang sepertinya, saudaraku ya, biasa, rutinitas. Tapi ketika kita tahu kebenaran ini, seharusnya membuat doa kita menjadi bersemangat, saudaraku. Ya, kita antusias ketika kita berdoa, karena doa, saudaraku, adalah hal yang luar biasa. Nah, seorang hamba Tuhan juga, seorang penulis, saudaraku, dia banyak penulis buku-buku tentang doa. Satu karya yang terkenal adalah doa syafaat, begitu saudaraku, namanya Dutch Sheets. Dia berkata seperti ini, untuk selama-lamanya manusia akan menjadi penghubung Allah dalam hal otoritas dan perbuatan-perbuatannya di muka bumi ini. Sekali lagi, untuk selama-lamanya manusia, saudara dan saya, akan menjadi penghubung Allah dalam hal otoritas dan perbuatan-perbuatannya di muka bumi ini. Jadi benar bahwa manusia adalah duta besarnya Tuhan. Manusia adalah God's ambassador. Duta besarnya Tuhan untuk supaya kehendaknya terjadi di muka bumi ini. Kita kembali kepada awal mula manusia diciptakan, Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 27. Saya petik saja, saudaraku, dikatakan bahwa supaya mereka berkuasa. Tuhan menciptakan manusia, ini tujuannya, supaya mereka berkuasa. Manusia diciptakan, manusia ditetapkan Allah untuk berkuasa, memiliki otoritas di muka bumi ini. Bumi dipercayakan Tuhan di bawah kekuasaan manusia. Ini prinsip yang Tuhan sudah tetapkan dari awal, Bapak Ibu Saudara. Kita sama-sama tahu otoritas itu dengan sengaja diberikan manusia kepada iblis. Nah, tapi begini, Tuhan terus mau pakai manusia, saudara dan saya, supaya kehendaknya terjadi atas bumi ini, supaya bumi ini kembali seturut dengan rencana awal, penuh dengan kemuliaannya. Nah, itu sebab seorang hamba Tuhan juga namanya Miles Monroe, saudaraku almarhum, dia mengatakan seperti ini, doa adalah izin yang manusia berikan kepada Allah untuk mengintervensi bumi. Oh, ini kata-katanya sangat berani, saudaraku ya. Doa katanya adalah izin yang manusia berikan kepada Allah untuk mengintervensi bumi, katanya. Doa adalah izin. Saya setuju dan ada juga kurang setujunya juga dengan statement yang sangat berani, Bapak Ibu. Tapi intinya seperti ini, bahwa ternyata Tuhan membutuhkan saudara dan saya untuk mengintervensi bumi ini supaya kehendaknya jadi. Supaya manusia kembali dipulihkan seturut dengan rencana Tuhan yang semula. Nah, saya akan kasih ilustrasi dulu waktu saya masih muda, saya seneng nonton film itu, saudaraku ya. WWF, wrestling gitu ya. Dulu belum dulu kan masih ada tapi kemudian diprotes, jadi dihentikan dulu di TV swasta begitu. Nah, ada pertandingan yang menarik itu tag team. Jadi tag team itu 2 lawan 2, tapi di dalam ring arena itu hanya 1 lawan 1, Bapak Ibu. Nah, 1 lawan 1 dan kemudian ketika mereka mulai bertanding, duel, begitu saudara. Ketika ada yang kelelahan atau mungkin hampir merasa kalah, dia bisa tag atau kasih toss begitu ke rekannya yang menunggu di luar ring, dan itu jadi izin. Jadi dibolehkan supaya temannya itu bisa menggantikan teman yang berada di dalam ring, atau mereka berdua jadi lawan 1 begitu saudara. Tap, tag, gitu saudara ya. Masuk ke dalam ring, udah begitu saudara. Nah, itu tag team, seru ya. Nah, kurang lebih seperti itu mungkin ilustrasi yang bisa
ketika manusia berdoa, saudaraku, itu seperti tadi bahasa Miles Monroe mengatakan bahwa mengizinkan Tuhan untuk mengintervensi. Jadi 2 lawan 1. Manusia lawan iblis tadinya, kemudian ketika berdoa, saudaraku, minta kuasa Tuhan, Tuhan hadir. Menghadirkan kuasanya atas bumi. Kurang lebih seperti itu. Jadi begini, ada bagian Tuhan, ada bagian kita, saudaraku. Seringkali kita pikir karena Tuhan Maha Kuasa, kita hanya berserah, kita percaya Tuhan punya kehendak pasti jadi, tapi yang sebenarnya adalah Tuhan membutuhkan kita, saudaraku. Dengan apa? Melalui doa. Jadi doa adalah, saudaraku, suatu sarana untuk menghadirkan kuasa Allah dinyatakan. Artinya dengan kebenaran ini doa bukan hanya sekedar kita minta lebih kaya, saudaraku ya, doa hanya sekedar kita perintahkan Tuhan untuk Tuhan jaga kita, Tuhan jaga harta benda kita, yang sakit jadi sembuh, minta mujizat, minta ini, minta itu, saudaraku ya, doa jadi hal yang membosankan, rutinitas dan lain sebagainya. Tidak lagi. Tapi doa adalah sarana supaya kuasa Tuhan bisa terjadi melalui kita, saudaraku. Nah, pemahaman-pemahaman ini kemudian, saudaraku ya, membuat saya sendiri jadi mendapatkan hal yang baru begitu, saudaraku ya. Doa jadi tidak lagi menjadi ya seperti hal yang membosankan, saudaraku ya, hal yang lama, tapi kita jadi excited, kita bersemangat karena lewat doa kita bisa menghadirkan kuasa Tuhan. Dan saudaraku, saya akan memberikan statement bahwa tidak berdoa bukan sekedar kemalasan, namun adalah kebodohan. Karena dengan tidak berdoa, saudaraku, maka kita tidak bisa mengalami kuasa Tuhan terjadi. Yehezkiel 22 ayat 29 sampai dengan yang ke-31. Mari kita baca sama-sama Yehezkiel 22 ayat 29 sampai dengan ke-31. Terjadi sebuah bencana seperti itu, saudaraku ya. Ketika ayat ini ditulis, Yehezkiel 22 ayat 29 berkata demikian, penduduk negeri melakukan pemerasan dan perampasan, menindas orang sengsara dan miskin, dan mereka melakukan pemerasan terhadap orang asing, bertentangan dengan hukum. Ayat 30, aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok, atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Ayat 31, maka aku mencurahkan geramku atas mereka dan membinasakan mereka dengan api kemurkaanku. Kelakuan mereka kutimpakan atas kepala mereka, demikianlah firman Tuhan. Ayat 30, ketika terjadi bencana atas negeri, Bapak Ibu, ya, ada orang sengsara, terjadi pemerasan terhadap orang asing, bertentangan dengan hukum lawless seperti itu. Ayat 30, Tuhan berkata demikian, aku mencari di tengah-tengah mereka seorang. Tuhan tidak mencari banyak orang, cukup satu orang. Satu orang yang ngapain? Yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku supaya jangan kumusnahkan. Jadi ternyata Tuhan butuh manusia, saudaraku, dan Tuhan tidak butuh banyak orang seringkali. Tuhan butuh satu orang yang mau berdiri, saudaraku, yang mau berdoa. Apakah Anda orangnya? Karena sekali lagi, doa memberi izin bagi Allah untuk mengintervensi bumi. Ketika terjadi bencana, ketika terjadi ketidakadilan, ketika terjadi chaos, sorga tidak sabar. Tuhan ingin bertindak. Itu sebab Alkitab bilang Tuhan mencari seorang yang berdiri. Tuhan ingin bertindak, tapi dia butuh
doa supaya tindakannya itu digenapi, saudaraku. Tuhan ingin menyatakan kemuliaan atas bumi, namun Ia mencari seorang yang mau berdoa. Ayat yang sudah sering kita dengar, aku berkata kepadamu sesungguhnya apa? Apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Tuhan tidak mencari kumpulan yang banyak. Tuhan hanya butuh 1 orang. Tuhan butuh 2 orang yang bersepakat. Karena otoritas ini, saudaraku, apa yang kita ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kita lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Seringkali kita dengar ini jadi jokes, saudaraku ya. Jadi guyonan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul, katanya corona ada di tengah-tengah mereka, saudaraku ya. Tapi kita lebih percaya bahwa di mana 2 atau 3 orang berkumpul, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Dan ketika Tuhan ada di tengah-tengah kita, Tuhan akan mencurahkan kuasanya, kehendaknya pasti terjadi. Dan jadi ini adalah panggilan saya dan saudara, panggilan gereja Tuhan, yaitu adalah menghadirkan realitas kerajaan Allah di muka bumi ini. Menghadirkan kehendaknya di muka bumi ini. Seperti halnya dengan doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Doa menghadirkan realitas kerajaan Allah di bumi ini. Keluarga kita butuh ada orang-orang yang berdoa. Komunitas kita butuh ada orang-orang yang berdoa. Gereja kita butuh ada orang-orang yang berdoa. Bangsa ini butuh ada orang-orang yang berdoa. Khususnya dalam situasi yang terjadi saat ini. Saya percaya panggilan Tuhan. Doa kita pasti akan mengubah, saudaraku. Amin. Nah, kita diingatkan dengan kisah Elia, saudaraku. Elia suatu kali ketika terjadi chaos, terjadi, saudaraku ya, bencana, terjadi wabah yang melanda Israel ketika itu. Kenapa? Karena mereka dipalingkan oleh raja, oleh pemimpin. Ahab memalingkan mereka, memalingkan kesetiaan mereka kepada nabi-nabi Baal, nabi-nabi Asyera, saudaraku. Terjadi pemberontakan kepada Allah. Dan kemudian Tuhan minta seorang nabi Allah yang bernama Elia untuk berkata, untuk berdoa supaya hujan tidak turun. Berapa lama? Berapa tahun lalu kalau tidak salah di Indonesia hampir 6 atau 7 bulan kita tidak hujan, kemarau terjadi di mana-mana Bapak Ibu. Ya. Itu baru 6 bulan, ini 3,5 tahun Israel ketika itu tidak ada hujan. Tidak ada hujan artinya, saudaraku, ya kehidupan itu tidak ada lagi. Air susah ditemukan, saudaraku. Berat, bencana, wabah, saudaraku, terjadi. Kelaparan di mana-mana, saudara. Dan kemudian yang terjadi adalah setelah genap 3,5 tahun itu, kemudian Tuhan menyuruh Elia untuk apa? Doa, saudaraku. Doa Elia yang menutup langit. Tapi kemudian doa juga yang akan membuka langit itu. Pertanyaannya, apakah Tuhan tidak bisa bertindak? Kenapa Tuhan membutuhkan Elia? Kenapa Tuhan membutuhkan doa? Karena ini kebenarannya, ini prinsipnya. Tuhan membutuhkan saya dan saudara.
Tuhan sedang mencari Elia di akhir zaman ini untuk membuka langit yang tertutup, untuk menghadirkan realitas kerajaan sorga, saudaraku. Yakobus 5 ayat 16 bagian B sampai dengan 18. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, sama seperti saya dan saudara. Tapi kemudian begini Alkitab catat, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Dengar baik. Saya pikir tadinya Elia berdoa hanya supaya hujan turun. Tapi ketika saya baca ulang dengan perlahan, ayat ini bilang, Elia sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Jadi dia sungguh-sungguh berdoa untuk menutup langit. Dan kemudian Elia sungguh-sungguh berdoa. Bahkan dikatakan sampai 7 kali di Gunung Karmel, Elia berdoa sambil membungkukkan badannya ke tanah sebagai tanda kesungguh-sungguhannya. Pertanyaannya, kalau ini kehendak Allah, untuk apa Elia berdoa? Untuk apa Elia sungguh-sungguh berdoa bahkan sampai 7 kali, saudaraku? Tapi kembali ini menjadi membenarkan apa yang di awal saya katakan, bahwa manusia itu adalah mitra kerjanya Tuhan. Tuhan membutuhkan tidak banyak, bahkan cukup 1 orang Elia. Cukup 2 atau 3 orang yang bersepakat sehingga kehendaknya dinyatakan, saudaraku. Dan yang terjadi sama-sama kita ketahui dalam kisah ini, saudaraku, sesuatu yang epik, sesuatu hal yang luar biasa terjadi. Hujan kemudian turun. Bujangnya berulang kali melihat ke atas sampai 7 kali. Dan akhirnya di kali yang ke-7 dia melihat awan sebesar genggaman tangan. Dan hujan pun turun. Terjadi pemulihan di Israel. Dan hari ini saya percaya pemulihan juga Tuhan sedang kerjakan untuk bangsa ini. Tuhan sedang kerjakan pemulihan untuk komunitas di mana kita tinggal. Tuhan sedang kerjakan pemulihan untuk gereja lokal di mana kita ada. Tuhan sedang kerjakan pemulihan untuk keluarga kita. Tuhan sedang kerjakan pemulihan setiap pribadi lepas pribadi. Tapi dibutuhkan doa. Dibutuhkan doa yang sungguh-sungguh. Doa yang menembus langit. Doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, saudaraku. Kenapa doa Elia beda? Kenapa doa Elia secara khusus dicatat? Kenapa doa Elia menjadi doa yang menembus batas? Karena begini, doa Elia itu doa yang selaras dengan kehendak Tuhan. Doa Elia adalah doa yang sejalan seturut dengan apa yang menjadi maunya Tuhan. Seperti ada ilustrasi, ada seorang ayah yang dia belikan sepeda untuk anaknya, disimpan di gudang dulu, saudaraku. Dan kemudian dia minta anaknya untuk berdoa kepada Tuhan. Ayahnya udah tahu anaknya ini udah lama ingin sepeda baru. Kemudian anaknya berdoa, Tuhan, saya minta sepeda yang baru. Dan kemudian esoknya anaknya diajak oleh ayahnya ke gudang mendapatkan hadiahnya, sepeda yang baru. Langsung dijawab karena doanya seturut dengan kehendak ayahnya yang sudah terlebih dahulu menyiapkan, Bapak Ibu. Saya percaya pemulihan Tuhan sedang siapkan, mujizat Tuhan sedang siapkan untuk saya dan saudara, tapi Tuhan ingin agar kita berdoa, meminta, membangun hubungan, mengetuk sorga. Saya akan tutup dengan sebuah statement dari seorang hamba Tuhan, pendoa juga, namanya
E.M. Bounds. Dia mengatakan bahwa Allah membentuk dunia ini dengan doa. Semakin banyak doa di dunia, maka semakin baiklah dunia ini. Dan semakin kuatlah tentara-tentara Allah dalam berperang dengan iblis. Doa orang-orang kudus merupakan persediaan kekayaan sorgawi yang olehnya Allah dapat melaksanakan karya besar di dalam dunia ini. Hanya dengan doalah kita akan menerima kehidupan dan kemakmuran Allah. Saya akan tutup dengan sebuah statement, doa adalah sebuah pintu. Doa adalah sebuah jalan bagi Tuhan untuk mengintervensi dunia kita dengan kuasa dan kehendak-Nya. Mari, jangan lesu, jangan lemah saat kita doa tidak kunjung dijawab. Karena Tuhan sedang mencari orang yang bersungguh-sungguh berdoa. Bapak Ibu. Dan sebelum kita doa, kita minta apa yang menjadi kehendak Tuhan. Supaya doa kita bisa jadi doa yang menembus batas, doa yang selaras dengan kehendak Tuhan. Supaya terjadi pemulihan atas hidup saya dan saudara. Mari kita sama-sama berdoa. Hamba-Mu sudah menyampaikan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Yang kami percaya firman yang sudah dilepaskan tidak akan kembali dengan percuma, akan mengerjakan sesuai dengan kehendak, sesuai dengan kemauan, sesuai dengan rencana Tuhan. Kami percaya tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dunia ini tanpa seizin Tuhan. Tapi Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana supaya kerajaan Tuhan dihadirkan, dinyatakan di muka bumi. Aku berdoa kiranya jemaat Tuhan memiliki spirit, memiliki roh doa, dan kayak punya gambaran yang benar tentang doa, bagaimana seharusnya kami berdoa, supaya kami berdoa dengan bersemangat, doa dengan antusias, doa dengan tidak kunjung jemu, doa dengan bersungguh-sungguh seperti halnya Elia, sehingga doa kami menembus batas, membuka pintu sorga, menghadirkan kerajaan Allah. Kiranya kebenaran-Mu disampaikan sampai kepada rencana tujuan-Mu Tuhan. Dan berbuah-buah lebat, hidup kami diubahkan. Nama Tuhan dipermuliakan, kerajaan Tuhan diperluas. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Mari arahkan hatimu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku,
jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, mari kita siapkan hati kita, kita berdoa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji, hormat, syukur, serta kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur pada Tuhan, karena saat ini Tuhan telah memelihara kami. Hingga hari ini Tuhan, kami masih bisa menikmati, bahkan beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan juga kami boleh mendengarkan isi hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Dan kami boleh belajar akan firman-Mu Tuhan, di mana firman-Mu mengingatkan kepada kami, supaya kami terus tetap berdoa dan percaya. Dan kami belajar untuk berdoa seperti Nabi Elia berdoa, yang membawa dampak yang luar biasa. Dan kami percaya Bapa, ketika kami sungguh-sungguh berdoa, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya Bapa, walaupun saat ini kondisi dunia sangat mengkhawatirkan bagi setiap kami ya Tuhan, namun kami percaya ya Bapa, kami tidak takut ya Tuhan, karena kami percaya bahwa Roh yang Kudus senantiasa menyertai setiap kami. Bapa, kami berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu, yaitu Bapak Frankie Goh. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati pelayanan hamba-Mu, keluarga, istri, dan anak. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati dengan damai sejahtera dan sukacita yang melimpah. Begitu juga dengan hamba-hamba-Mu yang telah melayani-Mu Tuhan dalam ibadah online pada pagi ini, baik pemain musik, WL, multimedia, dan juga semua yang telah melayani-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Kami berdoa untuk jemaat-Mu juga Tuhan, yang pada saat ini sedang mengikuti ibadah ini Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, yang lemah, yang sakit, yang bimbang hatinya, Tuhan pulihkan, bahkan Tuhan memberikan kekuatan bagi setiap mereka. Terima kasih Bapa. Dan pada pagi ini Tuhan, khusus yang sakit Tuhan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, dan dipulihkan keadaan mereka. Ya Tuhan, terima kasih Bapa untuk kasih-Mu Tuhan. Berdoa juga Tuhan bagi khusus bangsa kami yang saat ini sedang menghadapi pergumulan ya Tuhan. Baik masalah ekonomi, masalah sosial, masalah virus corona Tuhan, yang saat ini sangat mengkhawatirkan bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan yang senantiasa menyertai setiap kami, Tuhan yang senantiasa memberi kekuatan bagi setiap kami, dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan juga terutama ya Bapa, kami berdoa bagi setiap Tuhan orang yang saat ini bergumul ya Bapa, menghadapi sakit penyakit ya Tuhan, khususnya COVID-19 Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan sembuhkan ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan bagi bangsa dan negara kami ya Bapa. Kami percaya bangsa dan negara kami Tuhan ada dalam hati-Mu ya Tuhan. Berdoa bagi khusus pemimpin-pemimpin kami Tuhan, baik Presiden kami Tuhan, Insinyur Joko Widodo, juga Wakil Presiden ya Bapak, serta seluruh jajaran kabinet pemerintahan, baik yang tertinggi sampai yang terendah. Kiranya Tuhan memberkati setiap mereka, memberkati khusus Tuhan bagi setiap tenaga medis ya Bapak, dokter-dokter, perawat, pasien-pasien yang sedang bergumul. Kiranya Tuhan memulihkan mereka ya Bapa. Kami percaya di saat mereka sungguh-sungguh berdoa Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Bapa. Engkau sanggup memulihkan kehidupan mereka Tuhan. Berdoa khusus Tuhan bagi kota Bekasi dan lingkungan kami di mana kami tinggal ya Bapa. Kiranya ada kesejahteraan, ada kerukunan, dan ada damai sejahtera, sukacita senantiasa bagi setiap kami ya Bapa. Kami juga percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya bahwa pertolongan-Mu Tuhan sungguh tidak pernah terlambat. Terima kasih Bapa, dan kami berdoa biarlah setiap rencana dan kehendak-Mu saja yang terjadi. Dan sebelum kami menerima berkat melalui hamba-Mu,
Kami berdoa sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, kita berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita siapkan hati kita akan terima berkat melalui hamba-Nya. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengar dan menerima firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini sungguh meneguhkan dan menguatkan hati kita. Dan kita sudah doa syafaat bersama-sama. Mari kita buka hati dan iman kita untuk menerima doa berkat. Saya mengundang Bapak Ibu Saudaraku bangkit berdiri dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Allah berkata, janganlah kamu takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah engkau bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus selalu menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadi